Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa. Mu'alaf itu dalam Islam, intinya misalnya dari orang, mu'alaf itu orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalam kepercayaan kita ya, umat Islam, yang sebelumnya dia bisa beragama selain Islam ya. Jadi dia menganut agama selain Islam, terus masuk Islam. Dia mempunyai hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pemahaman dari kita seorang muslim seperti itu. Ustaz, itu berarti kan atas keinginan dia sendiri ya Ustaz ya? Menjadi seorang mualaf. Ya, mu'alaf yang benar yang begitu. Jadi bukan karena misalnya, enggak juga harus karena pernikahan gitu ya. Yang benar itu yang diajarkan dalam Islam memang hidayah tersendiri. Bukan karena materi, bukan karena sesuatu. Memang yang dibenarkan di dalam ajaran agama Islam, mu'alaf itu adalah orang-orang yang benar dari hati, dari hatinya, tanpa ada paksaan dari siapapun seperti itu. Syarat-syarat jika seseorang ingin menjadi mualaf itu apa aja yang harus dilakukan? Yang jelas nanti kan ada petugas ya dari Departemen Agama dalam hal ini ya, yang membidangi dalam rohani Islam. Ada di sana bidangnya masing-masing. Jelas dia harus ada prosedurnya ya. Ada prosedurnya, ada persyaratannya. Yang jelas kan dapat dikatakan dia menjadi mu'alaf itu pertama dia kan mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya kan? Itu wajib, itu pasti. Kan ada petugasnya masing-masing. Yang kedua, kalau di Islam itu kan memang dianjurkan untuk khitan. Ini kalau yang muslim, yang laki ya gitu kan. Seperti itu. Yang selanjutnya, ini yang wajib ya. Ada nanti nama Islamnya, nama. Misalnya gini, sebelum Islam namanya siapa misalnya kan. Terus udah masuk Islam, berubah menjadi Siddiq atau Abu Bakar atau Abdullah atau Muhammad apa gitu ya, atau Akbar. Terus itu Makna dari 2 kalimat syahadat itu sendiri ya? ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kalimat 2 kalimat syahadat. Aku ya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya. Jadi dia mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan kita dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menyampaikan ajaran agama Islam di muka bumi ini, seperti itu. Apakah orang yang menjadi mualaf akan mendapatkan pahala berlipat kali ganda? Ya, kalau dalam kepercayaan kami umat Islam, jelas beliau akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi benar-benar mu'alaf itu menjalankan syariah yang dibenarkan dalam ajaran agama Islam ya, agama kita ya. Jadi di agama Islam itu kan ada syarat, itu dia harus sholat 5 waktu, ya kan? Terus dia melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ini sebentar lagi kan puasa bulan Ramadan nih, seperti itu. Terus ya ingat tadi, itu ciri khas seorang muslim itu sholat 5 waktu, ada subuh, lohor, asar, ya, maghrib dan isya. Itu benar-benar yang diwajibkan untuk seorang muslim, apalagi dia seorang mu'alaf ya. Berarti amalan dan pahalanya lipat kali ganda ya? Iya, sangat dilipat gandakan. Dan banyak nanti ada juga ajaran-ajaran sunnah Rasulullah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, seperti itu. Ada puasa Senin Kamis, terus dia harus sering-sering bersuci dari hadas besar dan hadas kecil gitu. Kita kan di Islam itu sangat diatur. Kita buang air kecil aja harus benar-benar diatur ya, bersuci seperti itu kan. Ada kalau Rasulullah seperti apa biar nggak kena percikan air misalnya kencing gitu-gitu ya kan. Jadi gimana caranya diatur, diajarkan di dalam Islam. Terus banyak sekali di dalam ajaran agama Islam itu kita sholat harus bersih dari hadas kecil, hadas besar, harus berwudu terlebih dahulu ya. Itu di dalam ajaran agama Islam, karena kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu
menghadap Allah Subhanahu wa taala harus dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Seperti banyak itu udah tambahan ya. Selain dari syarat wajib dia harus sholat 5 waktu, dia harus melaksanakan puasa di bulan Ramadan seperti itu. Sebagai seorang yang menjadi mualaf itu perlu nggak sih ada pendamping kayak misalkan guru agama atau para ulama, perlu nggak sih Ustaz biar dia lebih memahami lagi untuk menuntunnya gitu. Idealnya seperti itu. Jangankan dia seorang mualaf ya, kita saja berjalan di muka bumi ini harus berdampingan dengan para ulama, harus ada yang mendampingi. Karena sudah ada ketentuan ajaran di dalam agama Islam, berjalanlah kamu di muka bumi ini dengan kemuliaan diri. Jadi orang bisa mulia apabila dia berjalan di muka bumi ini dengan ya para ulama, dekat sama alim ulama, dekat sama eh, tokoh-tokoh ini ya, kayak ustadz, kiai, sebenarnya seperti itu. Dan juga Islam mengajarkan rahmatan lil alamin, bersahabat ya, menjalin kasih sayang kepada pemuka agama lain, romo, pendeta, itu harus disayangi. Itulah Islam. Jadi makanya Islam itu sangat indah seperti itu. Bagi yang mengikuti seseorang Ustaz menjadi mualaf itu bakal mendapat pahala juga nggak sih? Sangat. Nah, jadi saya nih, saya ngajarkan seseorang itu sholat 5 waktu, terus mualaf. Nah, dia akan mendapatkan istana surga nanti di akhirat nanti. Tuh. Akan Allah berikan istana surga nanti di akhirat seperti itu. Pemahaman Al-Quran juga nggak sih Ustaz? Ya. Pemahaman Al-Quran juga perlu nggak sih untuk membaca ayat-ayat Al-Quran? Nah, betul sekali. Makanya benar kata para media ya, bahwa harus butuh pendampingan ulama, ustadz dalam hal ini. Karena nanti kan dia akan belajar nih bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tajwidnya harus fasih, pengucapan huruf. Karena kalimat-kalimat Al-Quran itu adalah bahasanya Allah. Bahasanya yang ada di kitab Al-Quran itu adalah bahasanya Allah. Jadi dengan harus dibacakan dengan merdu, dengan pengucapan yang tajwid yang pas. Ya sama, kalau kita membacakan, melantunkan ayat-ayat Allah dengan merdu, dengan fasih, pasti Allah akan ini kan tersentuh, Allah akan menerima. Sebaliknya kalau dia membacanya tidak benar, ya Allah nggak menerima. Sama kayak kita nih, misalnya manusia kan mau ada sesuatu yang yang punya hajat gitu, kita harus ketemu si A orang mana nih misalnya kan, orang Jawa. Nah kita harus terampil bisa berbahasa Jawa biar nanti nyambung kan komunikasi itu. Nah apalagi nih kepada sang pencipta, sang Khalik, harus ini harus benar-benar dengan bermohon, berserah diri, memuji kebesaran Allah, dan kita melantunkan ayat-ayat Allah, membicarakan ayat-ayat Allah itu dengan punya ada etika, ada adab, ada lantunan yang dapat kita meraih, yaitu ridho Allah Subhanahu wa taala apabila kita menyampaikan, membacakan ayat-ayat suci Al-Quran itu dengan lantunan yang sangat merdu dan tajwid yang benar seperti itu ya.